Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast saya biar lega. Jadi hari ini adalah untuk episode hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, Kamis terakhir di bulan Juli. Dan kali ini gue lagi ngerekamnya hari Kamis jam 10.30 siang. Gokil gak? Insya Allah tepat waktu. Ini hanya ngerekam loh, belum diupload. Ya kalau uploadnya nggak telat ya harus jadinya nggak telat. Tadi mau bikin semalam tuh kemarin cuma lupa bawa zoomnya pas keluar rumah, ya udahlah. Besok hari Jumat Idul Adha. Kedua Idul Adha lagi ya. Kadang-kadang tuh paling nggak ngeh Idul Adha tuh. Kayak yang gue ceritain kemarin kayak pengen kurban sapi. Tapi lah udah mau Idul Adha, kalau gitu kan nyiapin duitnya gitu. Insya Allah saya tahun ini kurban sapi, insya Allah. Sombong gak sih namanya? Enggak lah, cuma satu sapinya, apa yang mau disombongin. Malu sama yang ngasih sapi 15, ngasih sapi 20, atau ngasih sapi satu tapi 1 ton. Karena gue merasa kenapa mendadak gue pengen sapi tahun ini, karena gue merasa selama bertahun-tahun kerja selalu ngasih kambing atau patungan sapi doang. Terus kayaknya dengan harga sapi gitu, terus kayak anjir lu kok mau ngeluarin uang lebih besar untuk hal-hal lain gitu, untuk beli barang, untuk beli apa, tapi masa beli sapi yang harganya nggak jauh beda. Nggak mau sih. Aku tertohok mendengar omongan itu dari hati nuraniku sendiri. Ya udah deh, jadi insya Allah saya kurban sapi hari ini. Ntar lu, gue mau balas chat dulu ya. Gue pause deh nih biar nggak nungguin orang. Ya begitulah, jadi insya Allah saya besok tahun ini kurban sapi. Baru inget belum transfer uang buat ini nih, buat masjid. Apa namanya, buat beli biaya pemeliharaan sapi di masjidnya sebelum dipotong besok. Lupa tak transfer, ntar sapi gue nggak dikasih makan lagi. Gue kayaknya mau coba mengeksperimen gue kayaknya mau coba nggak nyampe sejam podcastnya. Gimana, waktu itu kan udah lebih dari sejam, sering sejam 1,5 gitu. Kayaknya gue pengen coba minggu ini yang sekarang nih tidak usah terlalu lama gitu ya, nggak usah sampai sejam banget lah, 40, 30 atau 40 menit ya. Jadi gue juga nggak akan menyeimbangkan antara porsi durasi ngomong dan durasi email. Jadi kira-kira aja lah nanti gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, kemarin poster Asyapmen sudah keluar, sudah lihat? Ada nama gue 2 kali sebagai pemain dan sebagai comedy consultant. Sebenarnya sekali lagi udah pada tahu juga sih sebenarnya kalau pendengar podcast ini, yang diutamakan adalah gue di situ sebagai comedy consultant. Sebagai pemain mah diada-adain aja itu tokoh gue di situ. Bukan diada-adain sih, kayak ada di skripnya ada tokoh yang cuma 2 atau 3 scene dikit, siapa ya, daripada nyari orang udah lu aja deh lang main, ya udahlah gue main gitu. Jadi sebenarnya utamanya gue di situ adalah sebagai seorang konsultan komedi ceritanya mah. Cenah mah Namina itu konsultan komedi yang bertanggung jawab atas komedi di film itu. Gue udah cerita berkali-kali juga sih di podcast. Kalau pendengar podcast ini mah udah tahu segalanya duluan soal gue. Kayaknya deh ya gak? Lebih tahu daripada yang hanya tahu gue melihat perkembangan hidup saya di Twitter atau Instagram atau di sosmed lain, dibanding dengan pendengar podcast ini mah paling tahu. Gila, ini podcast gue ini kayak vlog sebenarnya. Kalau orang nge-vlog soal kehidupan sehari-hari, gue bikin podcast di podcast, walaupun juga nggak kehidupan sehari-hari juga sih ya. Gitulah intinya. Jadi posternya udah keluar, itu benar-benar poster masih, kalau gue lihat ya, emang benar-benar poster yang masih draft awal banget gitu, rough, masih mentah banget, belum ada sponsor, belum ada apa. Kalau lihat juga di atasnya cuma Star Vision mempersembahkan, terus tulisan mempersembahkannya pun nggak center gitu.
agak di samping. eh Iyalah biasanya, maksudnya kayak belum lengkap sebagai poster film biasa gitu ya nggak? Kayaknya kalau poster film biasa tuh lebih ada tulisan-tulisan Star Vision dan apa mempersembahkan, suka ada beberapa kali gitu kan nama PH atau yang ada co-producer ya sebutannya ya, kayak gitu. Jadi itu emang draft awal banget gitu kelihatan. Eh Ya kayak gitu, gue belum tahu juga sih akan tayang kapan. Trailer juga, untuk trailer masih dibikin, masih dari director gue. Kalau director gue kasih tahu trailernya masih dibikin, belum belum tahu kapan tayang pastinya trailer apalagi filmnya gitu. Jadi gue tahu kalian, gue udah kerasa banget excitement kalian tuh udah sangat tidak sabar menunggu film ini tayang. Ya santai santai santai. Iya 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 iya, tenang tenang. Iya, nanti dikasih tahu kalau tayang. Ya tenang tenang dulu ya semua ya. Jangan terlalu gegabah sampai rusuh, sampai nuntut untuk bioskop 21 dan CGV untuk segera buka. Santai dulu ya, kita pelan-pelan, kita lihat protokol kesehatan kayak gimana. Biar kalian semua bisa menikmati film Asyapmen karya Bang Atta Halilintar yang sangat kalian idolakan itu, oke ya. Ya, ntar kalau gue nggak kenal-kenal amat sih, jadi kalau ntar mau kirim salam iya deh, insya Allah bisa, oke. Lucu gue liat komen-komen orang-orang masyarakat di Twitter dan di Twitter dan di mana, dan di Instagram gue gitu. Gue lucu, gue liat komentar-komentar, lu baca deh komen-komentar lucu-lucu tau. Aduh, ketawa-tawain aja lah gue. Apalagi yang mau gue bahas ya, gue kemarin baru nonton videonya Komtung TV-nya Danet, seksnya Danet itu seputar keresahan, apa seks kepanjangannya, seputar keresahan sama-sama yang sama Arif Brata, yang menceritakan soal Arif Brata keluar dari keluarga Komtung TV gitu. Gue sih udah tahu sebelumnya karena berapa minggu lalu gue ketemu sama Danet, ngobrol-ngobrol lah soal itu, soal segala macam gitu. Ya kalau kalian pengikut stand up, pengikut stand up, penonton Komtung pasti menyadari ada beberapa talent Komtung yang sudah tidak pernah kelihatan lagi gitu, dan akhirnya keluar lah. Yang kelihatannya kan Brata, terus siapa lagi kemarin sempat diomongin sama orang-orang, Harry Hore, ya yang gitu-gitulah. Tahu pasti kalau yang sering memperhatikan pasti tahu gitu. Danet udah gue cerita, Danet juga udah cerita sama gue sebelumnya. Gue tuh sama Danet gimana ya pertemanannya tuh, kayak kami baru deket, gue udah kenal lama tentu dari awal. Bentar ya, gue harus balas chat dulu nih. Ya balik lagi. Jadi gue sama Danet tuh pertemanannya baru, sebenarnya gue baru kenal udah dari lama, udah dari awal stand up pun 2012 atau 2011 ya gue udah kenal Danet ya. Ya sekitar segitulah, dari lama sebenarnya gue udah kenal sama Danet. Tapi ya biasa aja lah, belum terlalu deket-deket banget gitu. Baru deket bangetnya itu adalah pas Suca barengan sama mentor, dari situlah jadi semakin intens bertemunya dan interaksinya. Lalu ternyata mungkin banyak kecocokan di antara kami yang akhirnya membuat kami cukup dekat lah. Jadi saling sering cerita lah soal segala macam hal yang terjadi di dunia stand up. Belum lama ya, itu berapa minggu lalu ketemu ngobrolin soal ini kan segala macam. Dan ya itu pada keluar si Brata, si Harry Hore, ya macam-macam lah permasalahannya. Macam-macam permasalahannya nggak usah gue jelaskan gitu. Ada Popon juga, kalau lu perhatiin Popon juga udah enggak. Siapa lagi ya yang sering tuh? Popon, Arya masih, Ical KT masih, Bintang BT masih, Arya, Popon, Harry Hore, ya lah itulah. Kok Arya sih? Popon, Harry Hore, Ical KT yang udah Popon, Harry Hore, siapa tadi yang keluar? Arif Brata yang keluar dengan alasan dan permasalahannya masing-masing ya. Gue tidak mau menjelaskan
siapa yang keluar baik-baik, siapa yang tidak keluar baik. Siapa yang keluar baik-baik dan siapa yang tidak keluar baik-baik. Biarkan kalian cari tahu sendiri atau tanya Danet sendiri. Gue bikin gibah. Komtung punya acara gibah, gue sekarang gibahin Komtung, mampus lu Net. Aduh, kalau lu perhatikan pergerakan Komtung dari, apalagi yang pengikut stand up dari 2011 ya. Kalau kalian melihat pergerakan Komtung TV gitu, pergerakan Danet, terus kalau kalian juga sudah dengar podcast stand up Indo yang sudah lama tidak update itu, podcast stand up Indo bersama Danet Gustama ada tuh bahas Komtung juga. Dari awal tuh emang Komtung tuh pengen jadi wadah aja gitu, wadah bagi komik-komik. Makanya kan namanya pun tadinya komedi, kan Komtung kan berasal dari komedi tunggal. Kok gue jadi lupa. Kita kan dulu kami membahasa Indonesiakan stand up comedy itu sebagai komedi tunggal. Makanya suka kalau di akhir acara stand up disebut Viva la Komtung. Bukan Komtung TV maksudnya, tapi komedi tunggal. Sampai akhirnya situ di awal-awal, karena Danet kan basicnya dulunya memang suka bikin program TV gitu-gitu. Dibikin lah tuh Komtung TV namanya. Tadinya komedi tunggal, akhirnya berubah jadi komedi untung. Nah, jadi komedi untung. Terus jadinya sekarang kan tagline-nya where everybody can be a star kalau nggak salah, ya nggak sih? Iya kalau nggak salah gitu kan. Nah kayak gitulah. Makanya dari dulu banget tuh sebenarnya udah lumayan aktif tuh YouTube-nya, cuman ya dulu kan dunia YouTube nggak segimananya. Sempet tuh bikin program, ada yang bantuin komik bikin materi gitu-gitu. Sampai kan baru naik banget lagi pas minta digampar yang sama Kuku, lalu bikin segala macam lah. Lalu lihat di situ kan ada komik-komiknya beragam yang muncul di Komtung. Ada juga yang tetap ya, anak-anak Komtung yang tadi itu yang menjadi pengisi tetap Komtung dan memang yang bantuin Danet di Komtung. Ada masanya Komtung tuh, Komtung kan punya tempatnya di suatu tempat di Jakarta Pusat lah, mereka punya rumah base camp. Ada masanya Komtung itu menjadi tempat tinggal sementara atau tempat nginep bagi komik-komik dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta, either untuk mengadu nasib, mau kerja, mau coba jadi komik di Jakarta, atau untuk misalnya ada event kayak stand up fest atau event-event besar apa di Jakarta yang mereka nggak tahu nih mau nginep di mana nih, mau datang ke event itu tapi duitnya pas-pasan banget cuma buat transport gitu, nggak ada tempat buat akomodasi nginep, nah bisa tidur di Komtung. Kayak gitulah. Komtung tuh jadi tempat belajar, tempat persinggahan komik. Bisa juga jadi tempat belajar, misalkan ada komik yang gue pengen ke Jakarta selama sebulan, gue pengen belajar stand up bener-bener gitu di Jakarta sama orang-orang yang bisa di Komtung gitu. Ikut event apa, ntar diajar-ajarin lah gitu. Kayak gitu, Komtung tuh tempat kayak gitu tadinya. Sempat tuh jadi tempat kayak gitu ya. Itu emang si anjing itu, si Dane tuh emang dia pengen nolong aja. Aduh anjing, gue kalau ngomongin Dane tuh banyak hal sekali yang lucu-lucu. Nah lu kalau sekali lagi coba denger podcast stand up Indo yang sama Komtung, yang sama Danet, kayak emang dia tuh, makanya gue tuh sempet nanya kalau nggak salah kayak, lu kenapa sih sama nolongin orang tuh apa untungnya buat lu gitu? Nolongin orang terus nolongin komik yang dari mana, dari luar kota suruh nginep situ. Setelahnya komiknya cabut lah, setelahnya komiknya nggak inget lagi sama Komtung lah, setelahnya sukses sendiri atau gimana tuh, ya banyak gitu yang kayak gitu. Cuma maksudnya kenapa lu sampai segitunya buat nolongin komik-komik? Kenapa lu merasa komik-komik itulah dalam tanda petik komik-komik daerah gitu yang ingin mengadu nasib ke Jakarta, yang ingin belajar ke Jakarta, jadi tanggung jawab lu? Kenapa gitu dia jadi pengen banget nolongin orang-orang itu? Ntar ya gue pause dulu. Gerah banget kamar gue. Nyalain AC dulu. Iya, kenapa jadi tanggung jawab? Kenapa dia merasa dia mempunyai tanggung jawab untuk anak-anak ini gitu sih? Kocak gitu. Ya tahu sih ada orang yang emang suka menolong gitu. Cuma kan jadi kadang jadi ribet sendiri atau segala macam gitu. Banyak, gue yakin banget banyak komik-komik yang berhutang budi lah dalam tanda petik gitu, berhutang budi sama Komtung TV dan Danet, gue yakin banyak sih. Aduh. Pelajaran yang bisa gue ambil dari cerita-cerita Danet dan Komtung TV mungkin kayak
emang harus gimana ya, bisa memisahkan antara pertemanan dan bisnis gitu, ya nggak? Lu punya partner bisnis yang adalah teman lu juga tuh kayak apa ya? Untung nggak gimana ya? Kayak dibilang untung iya lu udah punya partner yang dekat, yang apa segala macam yang bisa lu tahu gini-gininya. Tapi di satu sisi kalau sama temen kan kadang kita nggak enakan, kadang kita aduh dia teman gue lagi, aduh gini-gini, aduh gini-gini. Sementara yang kalian lakukan ya bisnis aja gitu. Ya bisnis aja, ini urusan profesional. Cuma karena sama temen kadang ada faktor-faktor X yang lu kayak ada maklumnya, mungkin ada nggak enaknya kayak gitu sih. Itu mungkin yang bisa gue pelajari dari Komtung dan segala yang terjadi di dalam. Aduh, kocak dan itu. Kayak gitu, mungkin banyak hal-hal yang harus bisa lu pisahkan dari awal gitu. Kalau lu memang mau berbisnis dengan teman lu, kalau lu emang mau mengajak teman lu menjadi rekan bisnis, mengajak teman lu untuk membangun sesuatu bareng, ngajak temen lu untuk ini bareng gitu, ada sesuatu yang dari awal udah lu tanamkan kayak, tapi ini bisnis ya, kita ada dua hubungan tuh, hubungan teman dan hubungan bisnis gitu. Kalau coba gini, kalau misalnya lu sebuah bos, lu bos nih, lu punya anak buah yang ya udah lu rekrut berdasarkan skill, berdasarkan bisnis aja. Kalau lu mau pecat dia atau amit-amit ada sesuatu yang terjadi, lu mau mencat atau apa, kan ya udah aja pecat kan, ya udah orang ini kerja kok gitu, maaf ya gini bla bla bla. Cuma kalau itu temen lu mau lu pecat kan lu kayak aduh nggak enak segala macam, ya nggak sih? Ada faktor-faktor itunya loh. Kalau berbisnis dengan teman ya itu sih yang gue pelajarin kayak harus memisahkan banget begitu ya. Ya semoga lancar-lancar terus Komtung. Gue sih seneng aja sama Komtung, sama yang dilakukan Danet. Kalau bisa bantuin apa, diajak apa juga gue ikutan gitu. Seru aja ngeliatnya sekarang. Udah, gue baca email aja ya. Jadi biar nggak terlalu lama podcast ini. Email pertama yang akan gue baca, curhat mendalam 1 Juli 2020. Hai bang, nama gue Ojan, sebutin aja bang, gak apa-apa. Menurut lo perselingkuhan tuh gimana bang? Ya jangan lah. Pertanyaan lo nih ada-ada aja deh. Kalau menurut logika, pemikiran logika ya tidaklah, perselingkuhan tuh sangat tidak bisa dimaafkan. Karena ya gila aja lu udah ngasih kepercayaan ke orang terus dikhianati, gimana perasaannya gitu. Tapi kalau menurut perasaan, tadi kan menurut logika. Kalau menurut perasaan kayak ya udahlah, gue sayang banget sama dia, gue tahu dia sebenarnya nggak sengaja kayak gitu, gue maafin deh ya, kamu sama aku lagi ya. Nah itu tuh kalau pakai perasaan. Gue udah mau lamaran nih bang, terus tiba-tiba si cewek ini selingkuh. Gue tahu, tapi si ceweknya belum tahu. Kalau gue udah tahu, oke. Kalau dia selingkuh, menurut lu gimana bang? Ngomong baik-baik dan bubar atau langsung bubarin aja bang? Tapi gue udah sayang banget sama keluarga cewek gue bang. Nah itu pakai perasaan tuh. Yang bubarin aja pakai otak, pakai logika. Tapi gue udah sayang banget sama keluarga cewek gue, itu pakai perasaan barusan. Langsung ada contohnya. Gue gak mengharapkan pedoman yang kayak gimana-gimana sih bang. Yang penting gue udah cerita aja biar lega. Makasih bang. Goks. Menurut aku adalah kamu ngomong baik-baik. Ini gabungin semua kan. Ngomong baik-baik dan bubar atau langsung bubarin aja bang. Menurut aku adalah kamu ngomong baik-baik dan bubar. Sayang, gini sebenarnya. Aku sayang banget sama kamu dan keluarga kamu. Dan kita mau nikah, aku senang banget. Kamu senang juga kan? Iya sayang, aku senang. Nah, karena gini aku mau ngomong sesuatu nih sama kamu sebelum kita lanjut ke jalan yang lebih ke langkah yang lebih berikutnya. Jadi aku udah tahu kamu selingkuh sama tuh orang ya kan. Kamu kemarin ke hotel kan, pegangan tangan dan bergenjot ria ya. Kalau gitu kita nggak usah lagi ya. Aku sayang banget sama keluarga kamu, sama kamunya sekarang udah enggak, udah enak, jadi sana pergi. Nah kayak gitulah contoh ngomong baik-baik lalu bubar. Oke. Tenang bro, itu kalau kata orang, kan saya belum nikah juga ya. Kalau kata orang itu tandanya Anda di detik-detik terakhir sebelum pernikahan diberi pertanda oleh semesta dan oleh Tuhan bahwa cewek ini begini aslinya bro.
Oke lanjut, terlalu mandang jenjang pendidikan. Tolong jangan sebutin alamat email dan nama saya. Ole, oke. Kenapa Ole gua? Nama saya Marimar Samaran. Wow, Marimar. Au nggak Marimarnya? Marimar, au. Bang, aku suka banget sama materi stand up comedy-mu. Aku nonton pas kelas 1 SMA, sekarang aku udah 25 tahun. Wow, berarti kamu dari umur 16, 17. Dan aku suka banget sama podcastmu. BTW aku juga punya podcast, cuma masih dikit yang denger. Bro, kalau lu bikin sesuatu hanya cuma ngitung kuantitas doang, lu gak akan bikin apa-apa seumur hidup lu. Bang, aku taunya abang gak selesai pendidikan ya. Tolong ceritain dong perspektifmu ngambil keputusan itu. Gak ada perspektif apa-apa. Intinya adalah gue sebelumnya ngerjain skripsi. Gue kayak udah cerita berkali-kali juga di sini ya. Gue males ngerjain skripsi, ketemu stand up, punya duit, makin males. Udah itu. Alasan aku hanya nanya ini karena aku lulusan D1 bang. Susah banget lah mau lanjutin ke jenjang selanjutnya karena udah terikat kontrak kerja. Temen-temenku baru boleh lanjut D3 pas usia 24 tahun gitu. Dan banyak banget di tempat aku yang memandang rendah berdasarkan pendidikan bang. Padahal kita anak D1 udah lebih lama kerja. Betul, baru gue pengen ngomong itu. Gue inget gue inget materinya Chris Rock yang stand up comedy special dia yang mana ya, Kill the Messenger kalau nggak salah, yang dia bilang dia pernah kerja nyuci di restoran kalau nggak salah. Dia kerja nyuci di restoran setelah lulus kuliah kalau nggak salah nih, gue lupa lah, setelah lulus SMA atau lulus kuliah gitu. Dan dia di situ bareng sama orang pencuci juga yang nggak lulus SD. Jadi gue walaupun gue sampai SMA, tapi si orang yang nggak lulus SD ini punya 6 tahun pengalaman kerja lebih banyak dari gua. Bener kayak yang lu bilang nih. Secara pendidikan mungkin D1, tapi mana tadi? Padahal kita anak D1 udah lebih lama kerja, iya. Tapi kalau secara pengalaman kerja Anda lebih banyak, bro. Sakitnya tuh kalau pas pertama kenal, nih lanjut lagi ya. Orang itu sok-sokan ngingetin jenjang karir yang lama naiknya. Bahkan teman aku insecure akhir-akhir ini karena nikah sama pasangan yang D1 juga. Oke. Buat aku pribadi sih aku udah cukup berdamai bang. Yang insecure itu lu apa teman-teman lu sih? Atau semua teman-teman lu merasa insecure karena D1? Aku cukup berdamai bang, gaji gua udah cukup, malah gede dan lumayan secure. Nah, tapi aku nggak niat lama-lama kerja di tempat ini karena setelah mulai kerja aku baru nemu passion aku di mana. Sekarang aku udah ngerasa berkembang karena mutusin ngambil kuliah di luar izin kantor. Pure karena aku pengen belajar, keren. So nanti pas aku sarjana nggak bakal diakuin sama kantor. Oh, karena kamu ngambil kuliahnya di luar izin kantor ya. Oke. Ya kayak gitu bacotan orang, ngapain kamu buang-buang duit tapi sarjanamu nggak diakui kantor. Fuck lah, dikira aku nggak bisa nyari kerjaan lain. Sorry ya bang, aku sebel aja bang, di komunitasku selain kantor kita nggak mandang lulusan apa, lebih ke skill dan attitude. Apakah harus resign dari kantorku yang gaji nyaman ini? Kalau menurut saya jangan dulu lah. Jangan biarkan kemarahan dan idealismemu membuat dirimu susah makan. Ya nggak sih? Ya udah, maksudnya ya udah aja lu jalanin dulu. Ntar juga apa ya? Ntar juga lama-lama kebuka dan kebukti sendiri kok kalau lu emang bagus, emang bener, ya nggak sih? Yang udah-udah kan kehidupan gitu kan. Yang kelihatannya lagi di atas tapi kayak tai, lama-lama kelihatan juga kok busuknya. Sementara yang bagus cuma masih di bawah, ntar mungkin lu nggak akan dapet kekayaan duniawi. Mungkin lu nggak akan jadi setajir Hartono, keluarga Hartono yang punya BCA, atau setajir Sampurna Group, atau setajir ibu yang bikin Tempo Scan kayak gitu. Mungkin lu nggak akan setajir mereka, tapi dalam hidup entah kenapa lu ada yang bantuin, mulus-mulus aja, kayaknya lagi susah, kok kelewat masa susahnya, kayaknya nggak mungkin gua ngelewatin ini, kok kelewat. Itu tuh yang lu alami nanti. Insya Allah kayak gitu. Makasih abang panutan Q Marimar. Oke Marimar, kamu nih cewek apa cowok sih? Cewek kayaknya ya. Iya kayaknya cewek sih. Ya iya, makanya kalau lu udah juga nyaman, gajinya juga udah oke buat dirimu, ya udah aja men. Omongan orang lain sudahlah, biarkan saja. Lu lapar, gue dah pengen makan. Oke lanjut. Mana tadi emailnya? Jangan sebut alamat email. Oke. Assalamualaikum Bang Gilbas. Alaikumnya pakai Y. Alaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sedikit curhat nih bang, biar lega. BTW gue seneng denger podcast lu bang, lucu dan relate banget. Thanks bang, hehe. Oh ya bang, gue mau cerita. Jadi gue punya satu circle pertemanan gitu sejak SMA. Nah, gue ini sama mereka udah deket banget sampai-sampai orang tua orang tua gue kalau gue main kemana-mana asal sama mereka pasti diizinin. Di persahabatan ini ada beberapa cowok dan cewek bang. Terus ada salah satu temen cowok gitu yang nyatain kalau dia suka sama gue. Wow. Gue sering dijemput dan dianterin makanan. Dia juga deket sama nyokap gue bang. Padahal gue udah bilang dari awal banget kalau gue gak ada perasaan apa-apa. Gue bilang begitu dari awal supaya gak berlanjut aja. Selama ini sikap gue juga udah biasa-biasa aja bang. Gue udah bilang berhenti aja tapi tetap gak mau. Gue ngerasa gak enak bang karena dia selama ini baik banget. Dia gampang suka sama cewek bang, dan itu yang bikin gue ragu. Karena dulu setiap suka sama cewek dia selalu cerita ke gue. Menurut lu gue jahat gak sih bang? Terus baiknya gue harus gimana bang? Karena dia juga teman gue. Di sini kalau saya analisa baik-baik, Anda ragu karena ini kan pertemanan. Karena lu juga biasa aja sebenarnya. Ya kan? Dan yang ragu kedua adalah karena dia gampang suka sama cewek. Karena dia sering cerita sama lo, karena dia temen lo, jadi lo memegang kartu as beliau. Menurut saya Anda harus menegaskan lagi kepada dia. Stop. Udah gue bilang stop dah. Jangan jemput-jemput lagi. Karena takutnya gini kalau menurut saya. Takutnya dia beneran suka banget sama beliau. Sama dirimu. Ya. Tapi dicuekin. Gue tahu sih rasanya udah caper nganterin pulang, kayak caper tapi ternyata gue dianggap main-main gitu. Karena lu tegasin aja lagi ke dia. Semoga dengan lu tegas ke dia, dia juga tegas ke lu kalau tegas ke lu tentang perasaannya. Misalkan dia bilang, udah lu stop, jangan jemput-jemput. Gue bilang gue nggak suka, apa lu bilang biasa aja, udah. Ternyata dia langsung, enggak, gue beneran sama lu. Nah kan jadi keluar aslinya. Atau ternyata ya udah deh, iya deh nggak apa-apa. Aku lebih ya udah apa-apa, yang penting kita bisa tetap temenan. Nah kalau itu berarti dia emang cuma suka-suka aja, ya kan, biar dia juga kelihatan aslinya. Bener gak gue? Nggak tahu sih, gue ngasal aja, nggak pernah juga ngalamin kayak gini. Thank you bang udah dibacain. Semoga hal-hal baik selalu menghampiri Bang Gilbas. Amin untuk semuanya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan karir, alamat email gue jangan dibacain ya bang. Oke. Dear Bang Gilang. Nama gue Pito samaran, dan gue lagi bimbang banget sama pilihan karir gue. Semenjak WFH ini lagi rajin-rajinnya ngambil kuliah online atau kursus online. Dan biasanya yang gue ambil itu tentang ilmu data analis. Keren. Ilmu tentang mencari, mengumpulkan data, kemudian dianalisa buat dilihat polanya. Nah, tapi gue juga punya hobi, yaitu nulis. Dan sekarang gue lagi rajin-rajinnya baca-baca soal screenwriting, baca-baca naskah film gitu bang. Gue juga sempat buat ambil kelas online-nya Ernest tentang menulis naskah film. Sekarang gue lagi kerja di salah satu perusahaan, kerjaan pertama gue, dan belum bisa resign karena belum setahun bekerja. Oktober nanti gue udah setahun dan udah niat buat resign, tapi belum tahu mau kemana arah karir gue. Mau ke data analis juga, tapi nulis naskah juga. Tapi kalau mau jadi penulis naskah seenggaknya harus punya pengalaman, dan gue belum punya itu. Lu punya saran gak bang? Atau ada temen lu yang punya kisah serupa sama gue gak bang? Atau lu tahu cara mulai karir sebagai penulis naskah bang? Makasih bang udah dibacain. Best regards Pito. Kalau menurut saya ada dua yang mungkin nyambung ke lu. Yang pertama yang gue dapat dari Panji juga, yang gue sering ngomong juga di podcast ini, adalah soal 70-20-10% dalam kehidupan ini Anda melakukan itu. Yaitu kalau saya bisa analisis dari email Anda, 70%-nya adalah kerjaan lo sekarang yang menghasilkan, yang bikin dapur lo ngebul, yang ada pemasukan dari situ, 70%. 20% adalah hobi. Hobi ini kalau saya lihat adalah yang data analis, karena lo udah lumayan rajin ngambil kuliah itu data analis. Hobi yang lagi lo pelajarin aja gitu, lo seneng ngelakuinnya, lo seneng mempelajarinya. 10% ini adalah nulis naskah film. Ya, nulis naskah film ini eksperimen. 10% adalah eksperimen. Nulis naskah film ini kan kayaknya paling baru nih ya. Walaupun Anda lagi tertarik, tapi ini paling baru. Jadi terus aja lakuin itu dulu. Itu 170, 120, 110% dalam kehidupanmu. Lama-lama nanti yang 20-nya akan membesar, yang 70-nya makin kecil, yang 10-nya juga makin besar. Akhirnya nanti yang 20 mungkin akan jadi 70, yang 10% yang nulis naskah jadi 20. Gitu, pelan-pelan aja. Ntar lu punya 10% baru untuk eksperimen hal baru lagi. Ya. Karena mumpung lu masih punya yang menghidupi lu nih, yaitu adalah kerjaan utama kayak gitu. Jadi
Santai aja, nggak usah buru-buru lu pengen data analis, pengen naskah menurut gua ya. Pelan-pelan aja lu pelajarin. Sama ini kayak yang waktu itu pernah gua bahas di eh, episode Connecting the Dots ya, yang gua ngomongin eh, pidatonya Steve Jobs di kelulusan apa? Stanford ya. Gua googling dulu ya. Jadi gua cari di YouTube dulu ya biar nggak salah. Steve Jobs speech. Stanford, bener, di Stanford University. Udah 34 juta view 12 tahun lalu. Yang intinya adalah salah satu topiknya yang gue suka adalah connecting the dots. Ya, connecting the dots itu adalah lu kalau lu gambar, ada kan tuh dulu di buku gambar, lu dari garis ke garis lu sambungin pakai dari titik ke titik lu sambungin pakai garis, akhirnya jadi suatu gambar utuh. Lu nggak bisa connecting the dots ke depan kalau di kehidupan, tapi ke belakang gitu. Kayak lu kerjain aja semuanya satu-satu pelan-pelan, lama-lama lu akan menemukan kerjaan yang gabungan dari semua itu, ya nggak? Yang ternyata kayak gue sekarang nih, kalau gue narik garis ke belakang, oh dulu gue belajar Photoshop, ternyata kepake sekarang nih. Gue kadang bikin acara stand up, posternya gue pernah bikin, gue bikin cover biar lega, gue bisa sendiri, kayak gitu. Ternyata sambungnya sekarang gitu. Oh dulu gue suka ngelawak atau bukan suka ngelucu di tongkrongan, bisa nyambungnya ke sini, ternyata bisa buat gue kerjaan sekarang, kayak gitu. Yang lo lakuin, gue main papercraft dulu, soal ketelitian, mungkin gue jadi sekarang gue juga hobi lagi nyobain ngemodif Hot Wheels, agak-agak mirip tuh kan, butuh ketelitian gitu-gitu yang ngerakit-rakit sesuatu. Dulu gue di kuliah disuruh baca, disuruh update, baca koran segala macam. Ini menurut gue nyambung ke sekarang gue ngerjain materi stand up, gue bikin materi stand up, cara gue berpikir untuk ngeluarin materi itu dapat dari situ gitu, kayak gitu sih. Narik garis ke belakang. Jadi ntar suatu saat lu akan nemu kerjaan yang mungkin menggabungkan semua yang lu suka-suka ini, atau semua yang lu pelajarin, data analis, screenwriting, atau kerjaan lu sekarang bisa membantu lu di kerjaan berikutnya. Ya, jadi kalau untuk sekarang menurut saya tenang-tenang aja dulu gitu, sambil mempelajari semua tapi sesuai porsinya. Oke, lanjut. Ntar lagi deh, udah 32 menit. Terakhir kali ya. Tidak usah baca alamat email. Oke. Pagi Bang Gilang, aku lagi dengerin podcast Abang yang episode 60, terus lagi bahas materi Bang Gilang yang nge-rap waktu grand final. Jadi kepo. Aku pause dulu podcastnya terus pindah ke YouTube. Aku screenshot di bawah. Ternyata lucu juga, lucu banget malah. Cuma Abang nggak pede ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting banyak yang ketawa. Udah, sekian, makasih. Emang nggak pede gua, kan udah gue bilang. Itu baru dibikin malamnya. Lebih cerita lebih jelasnya di episode 60 berarti ya. Itu baru dibikin malamnya, jadi jelas lah gue nggak pede, jadi nggak hafal. Baru kepikiran juga untuk orang tepuk tangan di paha itu, yang malah bikin kacau penonton, pengen tepuk tangan jadi nggak bisa, ya gitulah. Kan gue bilang tuh gue selalu malu sama itu, tapi orang-orang nggak pernah ada komentar negatif soal penampilan gue yang itu, tapi guanya tuh malu. Aduh. Satu lagi kali ya, coba gue liat emailnya panjang nggak? Ternyata panjang. Jadi nggak usah deh. Yang terakhir yang tadi aja ya, yang soal gue nge-rap. Nanti lanjut lagi. Oke, terima kasih banyak yang sudah email. Terakhir email dibaca berarti tanggal 10 Juli. Nah lumayan, sebentar lagi udah pindah Agustus ya. Udah lumayan lah, nggak yang terlalu lama-lama banget. Jadi semoga makin, seharusnya kalau gue semakin rajin, semakin kebacanya sesuai timelinenya. Jadi kalau ada permasalahan tuh tidak terlalu jauh gue bacanya. Mohon maaf ya, karena ya beginilah kehidupan. Oke, jangan lupa gue tanggal 30 Agustus di Bandung ada Naked Comedy yang sama MLI. Semoga pada bisa datang. Itu kayaknya acara stand up lagi pertama gua, dan di mana-mana gitu. Nggak tahu sih gue izinnya dan protokolnya, harusnya sih katanya sudah sesuai protokol dan memang bisa diizinkan gitu untuk bikin acara stand up ya. Semoga kita bisa ketemu mungkin. Gue udah lupa cara stand up asli dah. Udah lupa cara bikin materi, ya Allah. Tidak mengasah diri ini nggak bener. Selama pandemi ini malah tidak mengasah diri, ya udahlah. Oke deh, terima kasih banyak ya yang sudah mendengarkan. Kali ini gue pengen coba pendek aja dulu. Namanya juga coba-coba ya, nggak mungkin minggu depan gue coba 40-an menit gitu, kayak biar nggak selalu sejam gitu, kayaknya terlalu
matok diri banget harus sejam kan nggak juga. Oke. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Kali ini insya Allah tepat waktu nih. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Podcast Biar Lega. Kalau ada email ke podcastbiarlega@gmail.com. Oke, bye-bye. Sehat selalu. Baik-baik sama orang selalu.